Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tentunya kita memasuki bulan baru, yaitu bulan Maret. Dan readingan saya ini saya mulai untuk harinya hari Sabtu, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin ya, tetap di 3 hari ke depan. Kalau untuk tanggalnya tanggal 2, tanggal 3 sampai batas waktu tanggal 4 ya. Tentunya di bulan baru memasuki bulan Maret 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Nanti akan saya deteksikan kebenaran apakah yang akan terungkap. Sekali lagi untuk temanya, kebenaran apakah yang akan terungkap. Biar tidak bingung ya, silakan ditonton, disimak, jangan di skip sobat ya, agar tidak terjadi salah untuk memahami. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan, apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, artinya energinya itu luas mengacak, karena saya kan nggak tahu nama kalian. Nah ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, karena ini kan luas energinya mengacak ya. Nah seperti itu ya. Nah beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya, nanti saya akan bisa mengetahui sedikit info dari kalian, maka kalian yang konsul secara pribadi akan mendapatkan jawaban yang lebih tepat, yang lebih akurat. Alhamdulillah sudah banyak sekali ya yang merasakan tepat, merasakan akurat ketika konsul secara pribadi. Ketika ada kesulitan, biar nanti saya memberikan sebuah solusi-solusi untuk pembukaan auranya. Kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, langsung saja saya akan seperti biasa, saya akan menarik energi dari kalian dulu, semoga bisa selaras. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Virgo. Kita akan tarik energinya, akan kita bacakan ya. Oke ya Virgo, untuk asmara dulu ya sobat ya, 3 hari ke depan.
Virgo, untuk asmara kartu utama kalian muncul petunjuk The Emperor. Itu ada raja tua duduk sambil memegang tongkat. Dikonfirmasi sama kartu Ace of Cup. Tangan keluar dari awan memegang cup itu ya. Atasnya seperti ada merpati yang mau masuk itu. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Virgo tentang asmara ya. Ini memasuki awal bulan Maret ya. Kelihatannya kalau saya menangkap energi dari sahabat Virgo tentang asmara di sini kelihatannya apa ya, sahabat Virgo ini ingin lebih untuk membuat rencana baru ya kelihatannya gitu. Mungkin kalian sedang menata ataupun menyusun membuat rencana baru, ataupun bisa saja akan menyusun sebuah strategi baru ataupun formasi baru. Agar apa? Agar mendapatkan suatu asmara yang lebih stabil. Mungkin dulu ataupun kemarin yang asmara kalian belum stabil. Nah, kelihatannya di sini banyak dari sahabat Virgo memasuki awal bulan Maret ini ya, itu sedang lagi banyak yang berfokus gitu loh, sedang banyak yang berkonsentrasi agar bagaimana mendapatkan suatu asmara yang lebih stabil lagi dari bulan yang kemarin, kira-kira seperti itu ya. Jadi sepertinya sahabat Virgo ini sedang adanya suatu kefokusan, kalian ingin menyusun rencana, ingin mengubah sebuah formasi agar ya itu tadi loh, mendapatkan sebuah kestabilan, mungkin secara keharmonisan, kebahagiaan, saling menyayangi, saling pengertian, itu yang sedang kalian harapkan di sini ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Ace of Cup. Nah, di sini kartu konfirm muncul petunjuk Ace of Cup. Ini bisa dikatakan insya Allah ya, di sini apa yang sedang kalian inginkan ya, ataupun yang sedang kalian pikirkan, ini kelihatannya akan menuai hasil ini ya sahabat Virgo ya. Selamat ini ya. Seperti yang saya katakan, ketika kalian ingin merubah rencana ya, mungkin yang dulu ataupun kemarin kalian merubah rencana, insya Allah di 3 hari ke depan memasuki awal bulan Maret, ini kelihatannya banyak rencana Virgo ini tentang hal asmara ya, kelihatannya banyak yang tercapai ya di sini ya untuk sahabat Virgo. Jadi mungkin yang kemarin merasakan banyak konflik, belum bisa stabil, insya Allah lah bulan Maret ini akan mendapatkan sebuah hasil dari jeripaya kalian kemarin, adanya suatu perbaikan-perbaikan, itu akan menjadikan sebuah hasil. Artinya mungkin sahabat Virgo akan memanen lah hasil buahnya, kira-kira seperti itu ya. Jadi masih terbilang sangat positif lah. Kita lanjut dulu di pekerjaan ataupun karir. Ini kartu utama muncul petunjuk strength, ada wanita menaklukkan singanya. Dikonfirmasi sama kartu Queen of Pentacles, ada ratu duduk sedang memegang koin atau memandang koin. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Virgo tentang pekerjaan ataupun karir. Kelihatannya banyak dari sahabat Virgo ya, mungkin apa ya istilahnya itu, kalian mungkin sedang dihantam sebuah peristiwa di sini ya. Itu dalam arti secara kestabilan ya, secara pencapaian target, ini kelihatannya kalian masih bermasalah di sini. Makanya saya barusan mengatakan ini kelihatannya banyak dari sahabat Virgo yang mengalami sebuah peristiwa ataupun sebuah kondisi di mana mungkin kalian merasakan bahwa pekerjaan yang kalian jalankan ataupun karir di sini kelihatannya masih kesulitan gitu loh. Nah, kira-kira seperti itu. Cuman di sini kelihatannya saya menangkap ya, meskipun demikian ini kelihatannya sahabat Virgo ini masih penuh semangat, masih penuh perjuangan di sini untuk bisa menyetabilkan meskipun dihantam masalah. Entah ini sudah pernah kalian rasakan ya, ataupun belum, ataupun nantinya ini akan terjadi sama kalian. Yang jelas di sini sahabat Virgo awalnya terhantam masalah, tapi adanya suatu perjuangan, adanya suatu perbaikan, insya Allah di sini akan bagus. Kira-kira seperti itu. Nah, terus kartu konflik mengatakan muncul petunjuk Queen of Pentacles. Nah, ini ya, ini nyambung ya. Barusan saya mengatakan ini kan banyak dari sahabat Virgo yang katanya terhantam sebuah peristiwa ataupun masalah. Di sini nyambung sobat. Di sini muncul petunjuk Queen of Pentacles, artinya di sini bahwa kalian tuh adanya suatu renungan gitu loh, adanya suatu kefokusan, adanya suatu pemikiran agar bagaimana bisa stabil, minimal mencapai target, terwujudnya harapan impian, bahkan keberhasilan kesuksesan. Itu yang sedang kalian renungkan di sini, sedang kalian pikirkan bagaimana cara untuk mencapai itu semua. Nah, minimal lah di sini kalau saya menangkap, minimal sahabat Virgo ini ya ada sih yang ingin menjaga pekerjaan ataupun menjaga karir agar tidak terjadi suatu kesalahan-kesalahan di sini. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kita lanjut di masalah keuangan ataupun rezeki ya. Di sini kartu utama kalian muncul petunjuk Ace of Pentacles, ini Virgo. Tangan keluar dari awan memegang koin besar. Terus kartu konflik muncul petunjuk
8 cup. Ini ada 8 cup ditinggalkan sama seseorang. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Virgo tentang keuangannya. Ini kelihatannya apa ya? Ada juga sih ini beberapa dari sahabat Virgo yang kelihatannya akan dihantam suatu kerezekian. Ini kalau menurut energi kartu ya. Sekali lagi, ini nantinya banyak juga dari sahabat Virgo yang akan dihantam kerezekian. Gitu. Nah, ada juga di sisi lain ada yang dihantam kerezekian. Di sisi lain ada juga ini sahabat Virgo yang mungkin adanya suatu keinginan gitu loh, akan mendapat keuangan, akan ada kerezekian yang lancar. Karena apa? Karena ini juga bisa melambangkan bahwa kebutuhan kalian itu cukup besar di sini. Nah, gitu loh, makanya kalian ada juga yang berharap gitu loh akan adanya suatu hantaman rezeki ya. Di sisi lain ya bisa saja ini akan ada sebuah keberuntungan rezeki ataupun keuangan yang akan kalian terima. Di sini kelihatannya ya cukup lumayan ya. Dalam arti ya cukup lumayan besar ketika kalian mendapatkan rezeki. Ingat ya, jadi di sini ada dua makna sobat. Ya, saya ulangi sekali lagi ya biar mudah dipahami. Ini ada dua makna. Bisa saja ini menggambarkan sahabat Virgo nantinya ada juga yang dihantam rezeki ya. Bisa saja itu keuangan yang besar, tapi ya tetap kembali entah besar entah kecil ya syukuri dari manapun datangnya arah. Itu yang faktor utama, faktor pertama. Faktor kedua di sini kelihatannya banyak juga dari sahabat Virgo yang adanya suatu keinginan gitu loh agar mendapatkan sebuah kelancaran rezeki, agar bisa adanya suatu pemasukan keuangan yang besar. Karena apa? Karena di sini melambangkan kalian juga adanya suatu kebutuhan yang cukup besar juga. Nah, jadi ada dua makna ya, kira-kira seperti itu. Oke, nanti saya akan menjelaskan. Terus dikonfirmasi sama kartu 8 cup ya, ini ditinggalkan sama seseorang. Ini kalau saya menangkap energi dari sahabat Virgo ya kelihatannya gini loh, mungkin ya apa yang sudah kalian rencanakan, yang sudah kalian yang sudah kalian rencanakan, yang sudah kalian bangun lah, kira-kira seperti itu. Ini kelihatannya masih belum bisa maksimal sobat tentang masalah keuangan gitu. Masih belum bisa masih belum bisa untuk ekspektasi kalian di sini. Seperti itu ya. Masih belum bisa mengena ekspektasi di sini. Jadi harapan kalian ini kelihatannya meleset ya. Ya mungkin gini loh. Tidak sesuai harapan ya, tidak sesuai harapan, tidak sesuai ekspektasi, itu maksudnya begini. Ya bisa saja kalian akan dihantam rezeki, tapi memang kebutuhan kalian tuh banyak gitu loh. Nah, bisa saja seperti itu. Makanya di sini kelihatannya kalian mencoba untuk berpikir ulang. Bisa saja kalian mencoba untuk mencari sumber baru di sini kelihatannya. Nah, seperti itu. Ketika kalian dihantam rezeki, kan tadi saya mengatakan ini ada dua makna. Nah, makanya saya ini mengatakan di kartu konfirm ini ya memang kalian akan dihantam rezeki, itu yang faktor utama. Tapi kelihatannya tidak sesuai ekspektasi kalian, tidak sesuai harapan. Makanya saya tadi mengatakan ini kelihatannya rencana yang sudah dibangun sama sahabat Virgo di sini kelihatannya itu tadi kurang bisa maksimal, kurang bisa mengena apa yang kalian inginkan. Itu ketika kalian dalam keuangan ya. Nah, apalagi yang di faktor kedua tadi saya mengatakan di sini kelihatannya masih harapan gitu loh. Masih belum ada suatu keuangan. Makanya di sini apapun itu terlihat rencana kalian ini gagal gitu loh. Mungkin ketika kalian dijanjikan keuangan itu tiba-tiba tiba-tiba tercancel, tiba-tiba terputus, tiba-tiba terpending. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi adanya akhirnya ada suatu kekecewaan. Ada suatu kekecewaan, ada suatu pemikiran ulang. Mungkin kalian akan bisa berusaha mencari sumber-sumber baru. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya di sini. Ya, setelah saya deteksi secara penerawangan, kebenaran yang akan terungkap di sini ya. Untuk masalah asmara, insya Allah di sini akan ada suatu kebenaran yang baik, kebenaran yang positif di sini. Jadi komunitas terbesar Virgo insya Allah akan dihantam sebuah kestabilan. Ketika kalian terjadi masalah, terjadi problem, terjadi konflik, insya Allah akan damai, akan bisa dingin di hari ke depan. Ini komunitas terbesar ya, kira-kira seperti itu. Jadi banyak yang diuntungkan di sini. Oke, lanjut.
Untuk masalah pekerjaan, setelah saya deteksi secara penerawangan kebenaran yang terungkap di sini kelihatannya 50-50 ya. Jadi 50% 50%. Bisa saja ini sahabat Virgo sebagian akan dihantam mungkin sebuah kestabilan di sini. Karena memang ketika kalian terjadi masalah ataupun terjadi konflik lah ya, adanya suatu pemikiran itu kan juga namanya suatu masalah. Nah, itu insya Allah akan bisa terselesaikan. Bisa saja di sini akan ada sebuah kabar-kabar menggembirakan, ya mungkin secara pencapaian target lah. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang 50% satunya lagi sobat kelihatannya di sini sahabat Virgo banyak yang stuck energinya gitu. Jadi mungkin kalian masih terhantam masalah sehingga apa? Sehingga kalian ada suatu pemikiran, adanya suatu renungan, kapan bisa stabil. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi apapun itu ya, rasionetkan sendiri-sendiri sobat ya. Sering saya mengatakan harap dirasionetkan sendiri-sendiri. Misalkan nih secara pekerjaan, ini sahabat Virgo kan 50-50. Nah, nanti kalian sendiri yang merasakan di 3 hari ke depan ketika kalian ada masalah apakah bisa selesai. Nah, gitu loh. Apakah bisa dingin lagi ataukah bisa untuk minimal mencapai target, ada suatu perkembangan yang kalian rasakan, pasti kalian akan merasakan di situ. Masih stuck atau membuat kalian bahagia di situ. Nah, ketika di 3 hari ke depan kalian ada suatu rasa bahagia, bisa mencapai suatu target, artinya kalian masuk 50% yang diuntungkan. Kira-kira seperti itu. Nah, ketika kalian di 3 hari ke depan ini saya kok masih sulit ya untuk bisa mengembangkan usaha ataupun pekerjaan ataupun karir saya, kok masih stuck ya, bahkan ada suatu kesulitan, bahkan ada suatu penurunan, adanya suatu penurunan. Nah, di situ berarti apa? Kalian masuk 50% yang kurang diuntungkan sobat. Gitu. Karena saya menangkap barusan secara terawangan memang ada suatu energi yang menghantam kalian. Ini untuk 50% yang mungkin kurang diuntungkan ya, harap waspada. Makanya kalian kesulitan di sini. Sudah terhantam masalah, susah mencapai target, susah ada suatu peningkatan. Nah, itu kalian terhantam energi black magic. Sering saya mengatakan seperti itu. Jadi saran saya jangan dibiarkan sobat. Ini untuk 50% yang kurang diuntungkan loh ya. Tapi yang masih diuntungkan ya saya nggak akan membahas yang di sana gitu loh. Kira-kira seperti itu. Jadi harap waspada. Yang 50% ini kelihatannya energi stuck, masih ada suatu pemikiran, masih ada renungan. Karena saya menangkap di sini memang di luar logika sobat. Dan sering saya mengatakan ketika kalian sudah mengetahui apalagi merasakan secara batin ini kok usaha saya ataupun pekerjaan saya ataupun karir saya ini kok kelihatannya susah berkembang, ini ada suatu keganjilan ya, gitu loh, ada suatu keanehan-keanehan kok di luar logika. Nah, itu kan tandanya apa? Memang ada suatu energi black magic di situ. Jadi lawan netralkan. Tapi ketika kalian masih berpikir oh ini masih logika kok, ya selesaikan secara logika sobat. Intinya kalian harus ada suatu apa ya istilahnya, kalian harus ada suatu semangat lah, selesaikan, jangan pernah menyerah di situ ya. Lanjut untuk di keuangan, ini sama ya, di keuangan ini terdeteksi setelah saya terawangkan ini kelihatannya 50-50. Jadi bisa saja ini sahabat Virgo akan datang rezeki entah besar entah kecil, syukuri, nggak tahu nanti dari mana datangnya, dan itu akan membuat ringan beban kalian meskipun mungkin secara nominal belum bisa maksimal, tapi kan tidak masalah. Nah, seperti itu ya, yang penting ada suatu hantaman rezeki. Itu yang 50%. Nah, yang 50% lagi satunya sahabat, di sini kelihatannya sama ya, bersama seperti pekerjaan kalian secara keuangan atau rezeki masih stuck di sini sahabat. Masih stuck, masih ada suatu pemikiran, masih adanya suatu yang harus diperbaiki rencana-rencana kalian, sehingga apa? Adanya suatu kekecewaan, adanya suatu kesedihan di sini. Memang ada hubungannya sama tertembak sahabat kalian. Ada juga yang larinya di keuangan ini. Makanya yang 50% barusan saya mengatakan ini banyak yang kesulitan ini sahabat Virgo. Secara keuangan ketika dapat uang itu tidak sesuai harapan, tidak sesuai ekspektasi. Makanya kalian mencoba mungkin ingin mencari ide baru, ingin mencari solusi baru. Di situ akan terus. Karena memang apa ya, secara permasalahan yang terjadi memang di luar logika sahabat. Makanya banyak dari sahabat Virgo yang ada suatu penyusunan rencana agar dapat uang, ini selalu gagal kalian untuk 50% yang kurang diuntungkan. Kira-kira di situ ya. Jadi ketika kalian sudah merasakan oh ini kok di luar logika, jangan dibiarkan sahabat, segera dinetralkan, segera dibuka aura. Nah, tetap apapun itu ya kalian sendiri yang meresonetkan. Bagaimana cara untuk meresonetkan ya sudah saya jelaskan tadi. Intinya
Jadi hari ke depan kalian apapun itu, yang tadi asmara, entah di pekerjaan, entah di keuangan, ada nggak di situ kalian ibaratnya tuh yang membuat kalian bahagia, yang membuat kalian senang. Ketika kalian rasakan ada, ya berarti kalian masuk 50% yang baik. Ininya kan di situ. Ya ketika kalian kok masih terpuruk ya saya, kok masih dihantam masalah saya, berarti kalian masuk 50% yang kurang diuntung aja, Pak. Artinya di situ kalau bisa ya di netral, dibuka aura biar bagus, biar makin solid lah langkah ke depannya. Seperti itu ya. Oke ya, untuk sahabat Virgo, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Nah, jadi sikapi dengan bijaksana sobat ya, karena ini kan energinya luas mengacak, saya nggak tahu nama kalian. Nah, di segmen terakhir sering saya selalu berpesan, ketika kalian tentang masalah, apalagi kalian sudah mengerti, sudah merasakan, oh ini kok di luar logika, jangan dibiarkan, segera diatasi sobat, biar tidak merugikan kalian secara besar-besaran, entah materi, entah asmara, dan lain-lain. Jangan sampai seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk menyelesaikan ini? Kan di luar logika. Yang mudah, satu, segera kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, segera lakukan langkah tahap ikhtiar sobat. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura akan bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan lancar masuk. Karena apa? Karena dinding penghalang kita sudah hancur, sudah sirna. Akan seperti itu ya. Karena apa? Karena jelas nasib seseorang juga tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada sebuah perjuangan, ada doa dan ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita jalankan, kunci terakhir apa? Kita harus yakin, kita harus pasrah bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sendiri sudah memperjuangkan nasib itu sendiri. Seperti itu ya. Oke ya, untuk sahabat Virgo mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk sahabat Virgo harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.